Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafa Fauzan. Aku dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM terakhir 053. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang sizing of MCB, pengukuran dari MCB, kontaktor, perhitungan dari MCB, kontaktor, dan juga overload relay. Oke, di sini langsung saja kita ke contoh pembahasannya. Di sini aku dari Universitas Diponegoro, dari Fakultas Sekolah Vokasi. Langsung lanjut aja. Untuk perhitungan arus beban penuh, jadi di arus beban penuh itu adalah arus maksimum yang mengalir pada motor ataupun peralatan listrik lainnya yang saat bekerja pada daya nominalnya. Nah, nilai penting ini juga yang menentukan ukuran dari kabel, MCB, serta peralatan kontrol lainnya seperti kontaktor ataupun relay. Nah, pada sistem tiga fasa, arus beban yang penuh itu biasanya dipengaruhi oleh daya ataupun P, tegangan, V, dan juga faktor daya, cos theta, dan juga efisiensi. Nah, di sini diperolehlah rumus dari I sama dengan daya dibagi akar 3 dikali tegangan antar fasa, dikali faktor daya, dan juga dikali efisiensi motornya. Yang biasanya umumnya untuk efisiensi itu sekitar 0,9. Nah, di sini kita ada sebuah contoh ya, misalnya ambil kasus sebuah motor 3 fasa yang biasanya memiliki spesifikasi dengan dayanya 5 kilowatt dan habis itu tegangannya 380 volt, faktor dayanya 0,8 dan efisiensinya 0,9. 0,8 tuh berarti dari cost-nya ya. 5 kilowatt itu kita konversikan ke watt berarti menjadi 5.000. Dibagi akar 3 dikali 380 dikali 0,8 dan juga dikali 0,9. Maka diperolehlah 5.000 dibagi 474 dan diperolehlah hasil 10,55 ampere. Untuk satuannya ini kan arus ya, berarti satuannya itu ampere ya teman-teman. Nah, nilai arus beban penuh juga itu tuh menunjukkan berapa besar arus yang harus ditanggung oleh rangkaian nih pada saat motor tuh bekerja secara maksimal. Nah, biasanya juga bisa digunakan sebagai dasar perencanaan dari instalasi listrik ya. Bisa seperti kayak menentukan ukuran kabel agar panasnya tidak berlebihan, lalu menentukan kapasitas pengamannya seperti MCB, lalu bisa juga untuk menentukan dari rating kontaktor dan juga relaynya. Nah, di sini ada pemilihan MCB, kabel dan kontaktor. Di sini untuk MCB itu kita harus pilih apa ya, rating nominal MCB itu kan sedikit lebih besar dari arus beban agar tidak trip atau tidak konslet pada saat start ataupun run normal. Tetapi tidak terlalu besar juga agar tetap mampu bisa terlindungi. Nah, praktisnya itu IMCB itu biasanya sama dengan 1,25 dikali IFL SI EFL CI yang bisa digunakan sebagai starting point untuk proteksi motor kecil. Nah, bisa juga berbeda tergantung koordinasi proteksi dan juga jenis tip curve-nya. Seperti contoh perhitungannya misal 1,25 dikali 10,55 sekian dan dihasilkanlah 13,1887 sekian ampere. Untuk pilihan standar komersial itu sama dengan 3 volt 3P MCB 16A karena harus terdekat tuh di atas 13,19A. Di sini ada contoh dari datasheet yang kita peroleh dari MCB ini dan spesifikasi yang perlu diperhatikan tuh ada type curve-nya dari B, C, dan D. Biasanya motor C dan D itu dipilih tergantung inrush-nya ya. C itu biasa untuk beban umum, D itu untuk beban dengan inrush yang tinggi. Nah, motor yang umumnya dipakai yang C itu biasanya startnya soft ataupun biasa dipakai start delta tuh. Nah, bila starter langsung dan inrush sangat tinggi itu dipakailah yang D gitu. Nah, braking capacity itu biasanya minimal sesuai jaringan lokasi. Misalnya untuk instalasi industri ringan biasanya 6 kilo ampere sampai 10 kilo ampere sesuai dengan RIS ataupun koordinasinya. Pastikan juga MCB compatible itu bisa dipakai sebagai pembagi fasa ya 3P. Dan juga bisa mudah dikaitkan dengan proteksi tambahan seperti kontaktor atau juga overload. Oke, lanjut. Pemilihan kabel. Nah, pemilihan kabel juga penting nih teman-teman. Pemilihan kabel tuh kita harus tahu nih, harus bisa tahu ada kabel ini harus memiliki nih kapasitas penghantaran arus. Misalnya itu penghantaran arusnya itu lebih atau sama dengan 1,25 dikali IFLC yang akan memperhitungkan start dan kondisi lingkungan dan tegangan drop harus bisa dalam batas standarnya. Biasanya umumnya itu lebih atau sama dengan 3%. Lebih atau sama dengan dari 3% untuk instalasi motornya. Nah, untuk perhitungannya itu
bisa dihitung dengan 1,25 dikali 10,55 sekian dan dihasilkan 13,18 sekian ampere. Nah, untuk total kapasitas umumnya itu biasanya representatif ya teman-teman, bisa ada yang 1,5 milimeter kuadrat itu 14 sampai 16 ampere dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh biasanya 2,5 milimeter kuadrat itu tembaga itu sudah memadai karena dia mampu membawa kurang lebih dari 18 sampai 20 ampere ya teman-teman. Di sini ada untuk contohnya, untuk datasheetnya, dan untuk dasar perhitungannya biasa arus kabel itu lebih atau sama dengan dari 125% dikali IFL. Nah, biasanya IFL itu arusnya ya. Untuk itu makanya bisa gunakan tabel kapasitas hantar arus gitu. Nah, kabel juga di sini harus dipilih lebih besar ya dari arus motor agar apa ya, tidak panas dan juga bisa menjaga dari keamanannya itu. Keamanan itu lebih penting dan harus juga diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, di sini lanjut ke pemilihan kontaktor. Di sini tuh kontaktor tuh untuk memutus atau menghubung arus utama motor secara elektromagnetik ataupun dari kontrol jarak jauh yang akan menanggung arus kerja dan juga arus inrush ataupun arus startingnya saat kita mulai starting. Nah, untuk pemilihannya itu biasanya yang rating AC 3 atau lebih besar dari startingnya atau arus fasenya dengan margin dan arus nominal lebih besar atau sama dengan 1,1 itu sebagai pendekatan. Nah, kontaktor dinilai bisa menurut dutinya ya AC1, AC3, AC4 untuk motor AC3 eh, biasanya suitable for starting square cage motor under normal starting condition. Biasanya itu lebih cocok untuk startingnya dan juga di bawah starting normal kondisinya. Contohnya seperti 1,1 dikali 10,5 dihasilkanlah 11,60 ampere. Nah, untuk komponen komersial ini apa ya, standar ukurannya banyak pabrikan yang menyediakan ya seperti 9 ampere, 12 ampere, 18 ampere, 25 ampere dan sebagainya. Di sini ada untuk contohnya, di sini kontaktor standar size-nya, di sini ada 9 sampai 200 ampere ya teman-teman. Biasanya ini dipakainya itu 16-an ya, 16 itu untuk marginnya. Nah, untuk spesifikasi tambahannya ada coil voltage yang bisa dipilih sesuai sumber kontrolnya. Biasanya ada 24 eh 24 volt DC. Ini mohon maaf teman-teman, ini harusnya AC1, AC2, AC3. Di sini ada untuk datanya ya teman-teman ya. Nah, contoh umumnya itu ada di sistem industri coil 220 volt AC jika panel kontrol menggunakan 220 juga. Nah, untuk kontak bantuannya ada NO dan 1 NC, terus ada mechanical and electrical endurance yang harus memeriksa siklusnya dan juga bisa memastikan kontaktor memiliki inrush capability yang cukup. Teman-teman. Di sini untuk pengaturan thermal overload relay atau OLR dan koordinasinya. Untuk overload relay itu biasanya digunakan untuk perlindungan terhadap beban yang berlebihan ya pada suhu motornya. Nah, biasanya kita bisa set ke nilai dekat FLC-nya. Misal kita set 100 sampai 115% dikali arus FLC, tergantung pabrikannya. Untuk contohnya misal kita set ke 10,6 ampere atau bisa kita sebut 11 ampere jika rentang setnya itu lebih kasar. Dan juga pastikan untuk overload relay-nya itu memiliki trip curve thermal sesuai dari aplikasinya. Untuk koordinasi biasa rangkaian proteksi itu kan MCB, lalu MCCB, kontaktor, lalu ke thermal overload. Nah, untuk MCB dengan rating tinggi dari FLC, agar tidak trip pada startnya itu tuh OLR ya. Overload relay itu akan mengatur proteksi overload jangka panjangnya. Dan untuk proteksi proteksi hubung singkatnya, biasanya gunakan MCB atau fuse dengan breaking capacity yang sesuai. Ya, untuk sizing komponen untuk rangkaian star delta, di sini rangkaian star delta itu digunakan ya untuk starting pada motor induksi 3 fase untuk mengurangi arus start yang tinggi saat motor pertama kali akan dihidupkan. Nah, metode ini tuh bekerja dengan menyambung kumparan motor dalam konfigurasi start saat awal start lalu setelah motor mencapai kecepatannya tertentu, rangkaian akan diubah ke delta untuk operasi secara normalnya. Nah, komponen utama dari itu tuh apa aja sih? Di sini ada 3 buah kontaktor ya, KM1, KM2, KM3, ada main kontaktor, start kontaktor, dan delta kontaktor. Untuk mainnya itu untuk menghubungkan sumber daya utamanya ke motor. Untuk startnya yang KM2 itu menghubungkan ujung-ujung kumparan motor dalam konfigurasi bintangnya. Dan untuk deltanya itu untuk menghubungkan kumparan motor dalam konfigurasi delta untuk operasi penuhnya. Lalu ada timer dan juga ada untuk
apa ya, timer itu digunakan untuk perpindahan mode start dari mode start ke mode deltanya. Yang biasanya waktunya itu memerlukan 5 sampai 10 detik ya, tergantung ukuran motor dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan yang sudah ditentukan atau kecepatan nominalnya. Nah, perhitungannya itu pada saat motor bekerja ya, pada saat motor bekerja pada konfigurasi di awal start, setiap kumparan itu akan menerima 1/akar 3 atau biasa disebut dengan atau bisa aja kita hitung sebagai 0,58 dari tegangan lain. Nah, sehingga arus yang mengalir itu juga akan lebih kecil. Wah, di sini ada tips untuk mendesain sebuah sistem kontrol. Yang pertama adalah kita tentukan data motor dulu secara akurat. Kita harus mencatat dayanya, tegangan, faktor daya, dan juga efisiensi dari nameplate motor sebagai dasar dari perhitungan arus beban penuh dan juga dari pemilihan sebuah komponennya itu, teman-teman ya. Lalu yang kedua ada ikuti standar dari NEC atau National Electrical Code yang kita harus apa ya, ikuti aja panduannya untuk menentukan kapasitas dari MCB, kabel, dan juga proteksi sesuai ampacity serta kategori beban gitu. Lalu berikan margin keamanan sekitar 25 sampai 30%. Nah, itu tuh kita menambahkan faktor keamanan pada rating komponen agar agar tuh menghindari bekerja pada batas maksimumnya. Jadi dia tidak akan bekerja pada batas maksimum dan biasanya umur pakainya itu akan jauh lebih panjang. Lalu gunakan wiring diagram yang tepat. Nah, kita harus memilih metode pengasutan sesuai kebutuhan seperti DOL, star delta, ya, agar arus start tuh bisa tetap terkendali ya teman-teman. Lalu lakukan pengujian proteksi sebelum operasi. Nah, kita harus menguji dulu nih MCB dan juga overload relaynya untuk memastikan fungsi dari tripnya itu bekerja dengan benar. Untuk apa sih gunanya? Itu untuk melindungi motor dari arus yang berlebih ataupun hubung yang singkat agar umurnya lebih panjang dan keamanan tuh lebih terjaga. Nah, untuk prinsip utamanya itu desain sistem motor tuh harus aman ya, teman-teman. Bukan apa ya, harus aman dan juga efisien dalam pengoperasiannya. Andal dalam kinerja dan juga efisien juga dalam penggunaan energinya gitu, teman-teman. Oke, sekian dari aku untuk penjelasan dari sizing of MCB, kontaktor dan overload relay. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena aku juga masih dalam proses pembelajarannya. Jika terdapat mistake ataupun terdapat ada salah penjelasan dari aku, mohon dikoreksi saja. Terima kasih. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.